Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 kita akan sedikit membahas untuk mempelajari DNS, HTTP dan FTP. Oke, langsung saja. Nah, DNS saya rasa ini sudah dibahas di pertemuan teori ya. Nah, apa itu DNS? Domain Name System. Domain name system ini tidak mungkin sama setiap servernya, pasti berbeda ya. Kemudian kita lanjutkan dengan HTTP. Nah, HTTP ini pun unik, tidak mungkin sama HTTP nya misal uma.ac.id ya, itu tidak mungkin sama. Kemudian yang selanjutnya FTP. FTP juga ini untuk mentransfer file ya. Dia ada FTP server, ada FTP client. Oke, kita langsung saja ke praktikum. Yang pertama, silakan dibuka Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya silakan ditambahkan server PC dan laptop ya. Oke, pada end device tambahkan satu server, kemudian satu laptop, boleh juga komputer. Nah, kemudian kita hubungkan dia menggunakan kabel strike. Oke, sorry, kabelnya bukan strike ya, tapi kabelnya crossover. Oke, jika sudah terhubung, kemudian langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi server VT dan kita konfigurasi laptopnya. Oke, sekarang kita coba konfigurasi ke servernya terlebih dahulu. Klik pada server VT sekali, maka akan muncul menu baru pada bagian config. Nah, di sini kita akan memilih DNS ya. Pastikan DNS ini on ya, untuk menghidupkan. Nah, di sini keterangannya kita berikan IP 111.0.0.1, kemudian name-nya kita berikan uma.ac.id, kemudian kita tekan tombol add seperti pada gambar ini ya. Pada langkah pertama kita tekan DNS, kemudian kita berikan name-nya, kemudian kita berikan address-nya, kemudian kita klik add. Oke, kita kembali ke Cisco. Nah, sebelumnya kita beri IP dulu, ke address-nya 1. Oke, saya rasa nggak perlu di sini ya, kita coba saja dulu. Langsung dari sini saja. Name-nya kita kasih uma.ac.id, kemudian address 111.0.0.1. Ini biarkan saja tipenya A report, kemudian klik add. Ini sudah bertambah ya, pastikan ini on. Kalau sudah, kita close. Ini kita coba ya, bisa besar kemungkinan ini tidak terhubung, tapi bisa juga terhubung. Langsung kita konfigurasi ke laptop. Klik laptop, kemudian kita konfigurasikan IP-nya dengan 111.0.0.2. Cek kembali ya, sudah oke. Kemudian kita coba masuk ke command prompt ya. Jika sudah masuk command prompt, kita coba melihat informasinya ya, ns lookup spasi uma.ac.id. Sepertinya bermasalah ya. Ya, seperti yang saya maksud tadi, ini bermasalah karena servernya tidak kita berikan IP. Oke, kita ulangi server
kita masukkan IP-nya 111.0.0.1. Ini udah kita ulangi lagi, ns lookup uma.ac.id. Oke, ini karena kita sudah berikan IP tadi. Oke, sudah benar ya, sudah dapat ya, IP-nya juga sudah dapat. Ini sebenarnya juga sudah bisa ya, tapi bermasalah tadi ya, karena nggak kita berikan langsung IP-nya. Oke, coba kita ping ya, ping 111.0.0. Langsung kita ping ke servernya ya, nggak perlu lagi kita ping ke diri sendiri. Kalau ping diri sendiri IP-nya 2. Nah, ini udah pasti bisa ya. Nah, kita coba ping ke IP server. Oke, berhasil. Oke, untuk DNS kita sudah berhasil ya dengan uma.ac.id. IP-nya 111.0.0.1. Oke, selanjutnya kita coba klik browser ya yang ada pada laptop. Oke, ini close, kita klik web browser. Nah, coba kita ketik uma. Oke, sepertinya bukan uma ya. Di uma ya, klik uma.ac.id. Oke, ini tampilan defaultnya ya, standarnya yang diberikan oleh Cisco Packet Server. Jadi setiap kita buat DNS baru, dia menyediakan file defaultnya. Jadi ini HTML default yang diberikan oleh Packet Tracer. Kita di sini ada diberikan link href ya, kalau udah jadi HTML back dan seterusnya. Ini untuk dasarnya, bisa dikembangkan ini di pada server HTTP. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, kita akan mencoba ke konfigurasi HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol. Nah, komponen yang kita gunakan itu sama ya. Oke, ini jika ingin disimpan, silahkan disimpan dengan namanya DNS ya. Kemudian kita buat file baru. Komponennya sama, server, kemudian laptop atau komputer. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel crossover. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan konfigurasi servernya. Silakan diklik sekali, kemudian kita kembali ke modul. Oke, berikan IP address-nya, kemudian konfigurasi pada config service HTTP. IP-nya 193 ya. Oke, kita coba 193.168.0.1. Oke, ini kita ganti ya, 168, jangan 193.001 ya. 193.168.0.1. Oke, kita close. Kemudian kita konfigurasikan pada HTTP. Nah, ini file default yang kita panggil tadi dari DNS ya. Nah, ini bisa kita ubah ya. Ini perlu diubah. Kita coba ubah dengan coding yang ini ya. Kita copy saja coding ini. Pastikan. Nah, jika udah, pastikan HTTP-nya on ya. Oke, kalau sudah, kita konfigurasikan ke laptopnya atau komputernya. Oke, kita berikan IP-nya terlebih dahulu. IP-nya 193.168.0.2. Kemudian kita ke web browser ya, ke web browser. Kemudian kita ketik IP yang tadi ya, 193.168.0.1. Kira-kira muncul nggak web yang dibuat tadi ya, coding yang kita ketik ini tadi muncul nggak ya? Kita tes ya.
go. Nah ini coding yang kita buat sendiri tadi, yang ini codingnya. Nah ini bisa dirubah sesuai kemauannya. Kalau adik-adik pandai web karena udah mempelajari web, nah silahkan otak-atik lah ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengakses atau mengkonfigurasikan FTP ya, File Transfer Protocol. Oke, kita lanjut. Oke, ini jika ingin disimpan silahkan disimpan dengan nama HTTP. Oke, kita lanjut buat file baru. Tambahkan komponen server 1, kemudian tambahkan komponen laptop atau komputer 1, kemudian silahkan dihubungkan dengan menggunakan kabel crossover. Nah, jika sudah, maka konfigurasikan FTP-nya. Pertama kita berikan IP address-nya ya. Kita berikan IP address-nya. Oke, 173.001. Oke, kita coba ya. 173.0.0.1 atau jangan itulah 16 saja, 16.0, atau kita ikuti modul saja ya, 0.0.1. Oke, sorry, 173.0.0.1 tab. Nah ini otomatis subnet masknya. Oke, kemudian kita akan konfigurasi ke FTP. Nah, username dan password. Nah, silakan dimasukkan username-nya dengan UMA, kemudian passwordnya dengan UMA. Kemudian ini kita centang semua ya. Jadi username, atas nama username ini bisa write, read, delete, rename, dan list. Kemudian tekan button tambah ini untuk menambahkan akunnya. Oke, jika sudah, oke, kita kembali ke modul. Nah, pada masih di server, kita coba akan membuat sebuah file txt, beri nama dia server.txt ya. Oke, pada desktop, kemudian close, klik text editor. Nah, di sini berikan saja informasi data server, kemudian klik file, save. Nah, beri nama di sini server1.txt, klik OK. Nah, jika sudah, kita akan coba konfigurasi laptop ya. Konfigurasi laptop. Oke, desktop nya 1.73.0.0.2 tab. Oke, jika sudah, maka kita juga membuat file txt dengan nama user 1. Oke, ini tag editor, silakan. Ini data user. Oke, silakan disimpan dengan nama user1.txt. Klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba mentransfer file. Ya, ini perintah umumnya ya dari FTP. Dir melihat directory, get mengambil file, put nama file. Jadi langkah selanjutnya kita coba ke server terlebih dahulu, kemudian baru kita masuk dari laptop. Ke server, command prompt FTP, ketik IP FTP tadi 173.0.0.1. Nah, kemudian masukkan username yang udah kita buat tadi, yaitu UMA. Kemudian masukkan passwordnya juga UMA. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita boleh mengetik dir, tapi ini biasanya nggak nampil datanya. Oke, di sini tampil ya, langsung tampil. Nah, ini data yang ada ya. Jadi data yang kita buat tadi belum tampil deh ya. Data yang kita buat tadi yaitu namanya server 1. Coba kita tampilkan terlebih dahulu server 1 itu dengan fungsi put server 1.txt.
ini sering lama prosesnya di sini. Pada FTP sering lama memang proses untuk mentransfer filenya ya. Oke, server filenya udah ada ya. Oke, sekarang kita coba kita kembali. Oke, filenya udah ada. Kita coba FTP kembali ya, FTP 173.0.0.1. Oke, UMA kita coba dir. Nah, ini juga masih belum tampil datanya. Ini sering terjadi bermasalah memang pada FTP ini ya. Oke, kita coba ulangi lagi. FTP 173 titik. Oke, sorry, ini sepertinya keliru ya. Oke, di sini 13002, di sini ini keliru ya, seharusnya 0 ya. 0.0.1 UMA. Kemudian kita coba put server 1.txt. Oke, ini sudah berhasil ya, diputkan, ditampilkan. Coba kita ketikir. Oke, ini tadi belum tampil nama server ini ya, sekarang sudah tampil. Sekarang data dari server ini akan kita coba lihat dari laptop. Oke, buka laptopnya, kemudian klik komen. Ini juga sama ya, FTP 173.0.0.1. Enter, berikan username-nya UMA, passwordnya UMA. Oke, kita coba dir. Nah, ini juga sering bermasalah. FTP inilah sering bermasalahnya jaringannya, jadi ya butuh waktu untuk menelusuri. Oke, kita cancel saja dengan menekan Ctrl C. Oke, kita coba masuk kembali FTP 173.0.0.1 UMA. Oke, nah kita coba getkan saja langsung untuk kita dapatkan file server tadi, file server 1.txt. Oke, ini berhasil ya transfer filenya. Kita dapat berhasil mengambil data server. Nah, kita coba dir. Ini juga masih bermasalah, tidak mau nampil langsung, dia masih progress ya. Tapi data file server 1 ini kita sudah berhasil membaca ya, reading file server 1 from dari IP server tadi. File transfer in process, transfer complete ya. Oke, saya coba tes masuk lagi FTP 173.0.0.1, username UMA, password UMA. Kemudian kita coba dir. Nah, file ini udah ada ya. Nah, sekarang tadi kita kedua pernah membuat data pada laptop, pada si user. Kita pernah membuat data dengan nama user 1. Nah, kita akan mencoba menambahkan ke server. Nah, caranya itu dengan perintah put ya, put user 1. Nah, kita coba dengan put. Nah, di sini user satunya belum tampil ya di datanya, tapi dia ada datanya ya. Oke, kita coba dir. Nah, ini ada ya user 1. Nah, ini server 1 sudah masuk juga ke dalam si user. Sebelumnya dia tidak ada. Oke, nah kita coba kita masukkan si user 1 ini ke server ya.
kita masuk lagi FTP 173.0.0.1 username UMA, password UMA, kemudian kita put file. Nah, perhatikan dulu sebelum kita put. Nah, di sini ketika kita melihat direktorinya yang ada hanya file server 1.txt. Nah, kita coba put file user yang ini tadi ke data server, put user 1.txt. Oke, file berhasil ya ditransfer. Kita coba deal lagi, kita lihat servernya. Oke, data user 1 sudah berhasil ada di server. Itulah kira-kira untuk FTP ya. FTP memang agak lebih sulit dibandingkan HTTP dan DNS, tapi lebih mengaksikan. Oke, saya rasa untuk pertemuan 7 itu materinya DNS, HTTP, dan FTP. Nah, sekarang tugas. Oke, perhatikan tugasnya. Nah, di sini ada 3 server. Yang pertama server DNS, yang kedua server HTTP, yang ketiga ada server FTP. Nah, pada server DNS buatkan 3 domain, yaitu domain pertama uma.ac.id, domain kedua IP-nya ini perhatikan X ini adalah 1 digit NPM terakhir Anda ya, 1 digit NPM terakhir. Nah, misal NPM Anda ujungnya adalah 10, maka 10.0.0.2. Ini 10.0.0.3, ini 10.0.0.4 dan seterusnya ya. Masukkan username-nya uma.ac.id, address-nya berikut. Begitu juga dengan tambahkan lagi domainnya www.uma.ac.id, kemudian tambahkan juga untuk ftp.uma.ac.id. Nah, kemudian pada konfigurasi server HTTP ini buatlah sebuah tampilan website sederhana yang menampilkan informasi Anda, nama Anda siapa, NPM-nya berapa, jurusan Anda apa. Nah, sedangkan pada server FTP buatkan akun baru, yaitu username-nya NPM Anda, password-nya NPM Anda. Ini coba nanti dikirim file ke masing-masing laptop ini mempunyai user dan mempunyai file .txt. Coba nanti dikirimkan ke server, yang server juga harus bisa dapat diakses oleh si masing-masing laptop. Nah, sebelumnya pastikan ini untuk router. Nah, router di sini 1x.0.0. X ini sama dengan yang tadi ya, 1 digit NPM ya. Ini perhatikan fast router 00 agar tidak keliru nanti ya. Kemudian pada fast router 01 ini 17x. Nah, X ini juga NPM terakhir Anda. Oke, kita baca tugasnya apa ya. Konfigurasikan server dan router seperti gambar di atas, seperti yang saya bahas tadi. Kemudian berikan IP address untuk masing-masing laptop. Nah, laptop ini belum saya berikan IP address, silahkan ditentukan IP addressnya bebas, yang penting terhubung. Kemudian selanjutnya tes ping setiap laptop ya, tes koneksi dengan ping setiap laptop ya. Jadi kita coba tes ping dari laptop ke laptop, kemudian dari laptop ke router, dari laptop ke server. Kemudian selanjutnya tes setiap laptop apakah dapat mengakses DNS, HTTP, FTP pada server DNS, server HTTP, server FTP. Nah, masing-masing laptop ini bisa nggak mengakses ke uma.ac.id, bisa nggak mengakses ke www.uma.ac.id, atau bisa nggak mengakses ke ftp.uma.ac.id. Oke, saya rasa sekian pembahasan untuk tugasnya. Sekian pertemuan ke-7 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.